Teknik pancingnya juga sederhana dan umpannya pun sederhana, hanya menggunakan kelapa. Karena biasanya udang itu tertarik. Mentari pagi seperti malu-malu menampakkan diri ketika saya memasuki Malaumkarta, sebuah kampung adat yang terletak di distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Selain pesona alamnya, Malaumkarta juga menyimpan berbagai harta karun yang menarik untuk dijelajahi. Air begitu tenang ketika perahu mesin yang kami tumpangi membelah lautan. Bersama beberapa pemuda kampung, hari ini saya diajak mengikuti salah satu kesehariannya, yaitu berburu ikan. Berbekal peralatan hasil rakitan, inilah salah satu cara tradisional yang diperbolehkan aturan adat Malaumkarta saat mencari ikan di laut. Sekarang kami sudah sampai di spot yang biasa mereka melakukan molo, yaitu spot sio. Nah, karena di sini tuh banyak karang-karang yang masih bagus dan juga ikan-ikan yang banyak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Laut tempat perburuan kami masuk ke dalam kawasan Egek, yaitu konservasi tradisional yang mengatur larangan pemanfaatan hasil laut dalam luas dan rentang waktu yang sudah ditetapkan secara adat. Selain ikan, semua binatang laut tidak boleh diambil, hingga jadwal Egek kembali dibuka. 1, 2, 3. Molo dalam bahasa Papua artinya menyelam. Selain kemampuan berenang, molo juga membutuhkan kekuatan menahan nafas dalam air, serta ketepatan dalam membidik ikan. Baru beberapa menit menyelam, bidikan pertama kami berhasil mengenai sasaran. Ikan apa ini? Mayu. Ikan bayu. Belum ada 5 menit turun, sudah dapat ikan bayu. Wah, dia punya warna kuning dan biru. Surgeonfish, itulah istilah umum yang biasa disematkan untuk jenis ikan ini. Cantik tapi berbahaya. Seperti namanya, ikan ini memiliki sirip setajam pisau bedah. Tidak berselang lama, pasir putih menyeruak dari balik karang. Kali ini, panah James berhasil mengenai sasaran. Beberapa kali saya mencoba peruntungan, namun lagi-lagi panah yang saya lepas luput dari sasaran. Hingga akhirnya, seekor ikan dengan nama ilmiah, Kyphosus osiurus, berhasil saya lumpuhkan. Saya dapat satu ini. Ikan. Kakak, ini ikan apa? Ikan main ngombak. Apa? Main ngombak karena dia main ombak. Namanya ikan main ombak katanya. Karena dia banyak bermain di ombak. Suku Moy tidak memiliki sebutan khusus untuk jenis ikan ini. Namun, orang Bugis menamai ikan konsumsi ini dengan sebutan ikan ila. Semakin siang, air laut mulai keruh. Kami memutuskan untuk menghentikan perburuan. Habis ini, ikan-ikan hasil tangkapan kita mau diolah dengan suatu bahan yang berbeda. Kira-kira seperti apa ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lelah setelah berenang tidak menyurutkan rasa penasaran saya untuk mengetahui bumbu rahasia yang biasa dipakai suku Moy di Malaumkarta. Ikan sudah kami dapat, sekarang saya mau diajak naik ke atas Bukit Masoa untuk mencari buah
yang seluruh Papua ini belum tentu tahu. Menurut cerita warga kampung, jalur yang kami lalui adalah bekas rute tentara Jepang pada masa Perang Pasifik berkecamuk. Cukup masuk akal, karena Bukit Masoa langsung menghadap laut dengan sudut pandang yang begitu luas. Wah, tadi di sana tempat kita molo. Akhirnya kami sampai di puncak bukit. Buah ini yang kita cari. Mana? Ini. Inilah buah mese, bumbu rahasia yang hanya dimiliki suku Moi Malaum Karta. Ini manis. Benar. Lebih anggur. Dalamnya juga warnanya ungu. Dan ini manis semua ya. Rasanya. Enak sekali. Dan kalau saya perhatikan, dia itu tumbuhnya di tanah yang lapang, tidak ada pohon-pohon. Karena sepanjang perjalanan dari bawah tadi, saya tidak menemukan dia tumbuh. Dan hanya di dataran tinggi ya. Mese berbuah secara berkelompok. Buah muda berwarna hijau yang akan berubah ungu gelap jika sudah matang. Daunnya lurus menyerupai pandan. Bukit berbatu, terbuka, dan udara dingin sepertinya menjadi habitat yang ideal untuk pohon ini. Sehingga buah mirip lenca ini jarang ditemui di tempat lain. Buah mese ini memang dari dulu sering dijadikan campuran bahan makanan. Pasti rasanya akan semakin enak. Mana? Ayo kita kumpulin di sini. Nah, habis ini kita mau mencampurkan ini dengan bahan makanan lainnya. Kira-kira dengan apa ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kembali ke ratusan tahun silam. Itulah yang saya lakukan bersama Mama Adovina. Cara menyalakan api warisan leluhurnya sesekali masih beliau lakukan saat masak di alam seperti sekarang. Febi kasih tiup ya. Wah, sudah kelihatan apinya, Mama. Jadi sekarang saya sedang mau mencoba memasak dengan cara yang memang suku Moi dulu lakukan sebelum mengenal korek api. Yaitu dengan ini nih, korek api tradisional ya, Mama ya. Sebagai generasi terakhir yang masih mahir menyalakan api secara tradisional, Mama Adovina selalu membawa peralatannya saat beraktivitas di luar. Mereka menyebut ini adalah masang kidi atau bambu. Dan yang ini namanya ligi. Jadi cara kerjanya digesekkan seperti ini. Lalu nanti akan mengeluarkan percikan api yang menempel di sini nih. Ligi atau bulu-bulu halus dari pohon aren. Nah, ini sekarang buah mese mau dicampurkan dengan sagu. Supaya nanti rasa sagunya itu lebih gurih. Waili, begitu warga Malaum Karta memberi nama olahan ini. Sekarang tinggal masukin ke bambu toh, Mama. Bambu harus benar-benar terisi dengan padat supaya hasilnya garing di luar dan kenyal di dalam. Seperti ini. Menariknya, Waili sedikit pun tidak menggunakan air karena dimasak dalam ruas bambu basah yang akan mengeluarkan uap dan air saat dibakar. Sudah matang kah ini? Sudah. Ya udah, angkat sudah. Pelan-pelan. Aroma khas sagu bakar ditambah campuran buah mese tercium saat ruas bambu kami buka. Merapat. Kita ambil, Mama. Ayo coba, Mama. Warna ungu gelap nampak mendominasi bagian dalam sagu. Rasa manis buah mese memberi rasa khas Waili. Sagu yang dicampur buah mese ini menambah rasa gurih, manis, dan ada crunchy-crunchy-nya. Tenggelam menikmati kelezatan Waili, tak terasa hari semakin senja. Dari kejauhan, nampak para nelayan memacu perahunya untuk pulang ke rumahnya masing-masing.
Mencari ikan dengan cara yang tradisional dipadukan dengan memasaknya juga dengan cara yang tradisional. Rasanya tetap original. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kampung adat Malaumkarta adalah salah satu gerbang menuju salah satu pulau kecil. Tempat ribuan mamalia dan burung berbagi tempat. Leluhur suku Moi memberi nama pulau berpasir putih ini Pulau artinya Pulau Kelelawar. Dari sana menuju Pulau kurang lebih berjarak 1,5 kilometer. Tidak terlalu jauh memang. Sedang asyik menikmati perjalanan, tiba-tiba kami melihat sesuatu muncul dari permukaan air. Itu ada dugong. Manakah? Itu. Wah, di sana ada dugong. Wah, dia mulai keluar dari permukaan. Perairan pesisir Malaumkarta merupakan perairan hangat yang banyak ditumbuhi hamparan lamun makanan dugong. Dan ternyata di sini itu tempat mereka makan dan juga bermain-main. Pantesan aja dari tadi kumpul mereka. Dugong hidup berkelompok yang terdiri dari induk jantan, betina, dan anaknya. Tetapi ada kalanya dugong suka menyendiri. Dari tadi yang muncul ke permukaan ada sekitar 3-4 dugong yang ada di sana. Induk dugong akan menjaga anaknya hingga berumur 18 bulan. Itu juga. Wah, banyak sekali. Sayangnya, belum sempat mendekat dengan kamera bawah air, mereka sudah mencium kedatangan kami. Dugong sangat sensitif dengan suara. Saat perahu kami mendekat, mereka langsung menjauh ke dalam air. Saya senang sekali rasanya bisa melihat dugong dari permukaan. Karena ini benar-benar pertama kalinya saya melihat dari jarak yang begitu dekat. Kalau gitu, sekarang waktunya kita mengamati kelelawar. Wah, ikan. Shark, baby shark. Oke. Hey, Om. Oke. Inilah dia pulau, Om. Wow, di atas sana saya sudah disambut oleh kelelawar. Ada yang menggantung, ada yang terbang. Senja hari, langit di atas Pulau berubah seperti mega hitam yang berarak. Ribuan kelelawar ini baru saja memulai rutinitasnya. Pergi keluar pulau untuk mencari makan. Wah, di atasnya juga saya melihat ada sekumpulan burung camar terbang bersama dengan kelelawar. Di saat yang lain ramai-ramai meninggalkan pulau, 2 ekor kelelawar muda masih terjebak dalam keributan. Entah apa yang menjadi sumber masalah. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Sayapnya tersusun dari jaringan kulit yang kuat sehingga bisa melayang seperti burung. Keunikan lainnya, kelelawar tidur dengan posisi menggantung. Struktur kaki binatang malam ini tidak sekuat burung, sehingga tidak mampu berdiri menahan beban tubuhnya. Padahal penglihatan mereka itu buruk, tapi mereka selalu mengeluarkan suara ultrasonik. Nah, suaranya itu ketika memantul, itu bisa menjadi navigasi buat mereka. Ucapan saya terbukti ketika kami melakukan sedikit percobaan. Saat hari semakin gelap, kamera drone kami terbangkan tepat di jalur yang biasa mereka lewati. Sebagian besar nampak sudah berbelok dari jauh. Kamera drone kemudian kami gerakkan maju melawan arah. Dengan gesit, mereka melakukan manuver untuk menghindar. Kemampuan ekolokasi seperti inilah yang menjadi salah satu keistimewaan kelelawar. Meski mereka dibekali penglihatan yang buruk. Menjelang malam, langit semakin memerah. Tapi kehidupan di Pulau tidak pernah berhenti. Penghuni pulau pun berganti.
Ribuan camar kini antre mengisi setiap dahan pohon yang ditinggalkan kelelawar. Begitu pula di sisi lain pantai, saat camar terlelap tidur, kehidupan baru muncul dari balik pasir putih. Ini penyunya mulai keluar. Oh, jadi di bawah sini banyak sarangnya ya? Spesies penyu lekang adalah penghuni musiman Pulau Memasuki bulan April hingga Mei, banyak induk penyu singgah di sini untuk bertelur. Bayi penyu ini memang tertarik terhadap cahaya, makanya ketika saya datang, dia nyamperin pelan-pelan. Nah, sekarang saya mau coba, kalau saya arahkan ke arah laut, kira-kira dia ngikutin nggak ya? Tuh dia mulai nyamperin. Saya pelan-pelan bergerak menuju air. Yeay, berenang dia, berenang. Ayo berenang. Setelah bertelur, induk penyu akan meninggalkan sarang dan tidak akan pernah kembali lagi. Kini, tukik-tukik ini harus berjuang sendiri untuk memulai kehidupannya. Denyut kehidupan di pulau seluas kurang lebih 37.000 meter ini sedetik pun tidak pernah berhenti. Selalu terbuka bagi setiap makhluk yang datang dan pergi. Teman-teman saya ini memiliki tanggung jawab untuk melindungi ekosistem yang ada di sini. Salah satunya adalah sungai. Makanya kalau mau mencari ikan atau udang yang ada di sini dengan cara yang sederhana. Seperti ini. Panah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagian besar sungai di Kampung Malaumkarta habitatnya masih terlindungi. Egek tidak hanya di laut saja, tapi meliputi kawasan hutan beserta isinya. Di mana kah? Ada di sini? Umpan banyak. Ayo kita kasih umpan dulu. Kita pakai umpan apa? Ya, oke. Bisa bersebut, Pak. Banyak keluar. Sebentar ya. Teknik pancingnya juga sederhana dan umpannya pun sederhana, hanya menggunakan kelapa. Karena biasanya udang itu tertarik terhadap minyak. Sesaat setelah umpan disebar, kepala masuk ke dalam air untuk melihat target yang dicari. Perburuan pun dilakukan. Satu persatu sasaran berhasil dipanah. Udang galah termasuk udang besar di antara jenis udang air tawar lainnya. Udang galah jantan tubuhnya lebih panjang dibanding udang betina, serta memiliki sepasang capit yang besar. Opior, Yunus, dan Namrod, matanya begitu jeli melihat di dalam air. Setiap bidikannya selalu berhasil mengenai target. Kakak Yunus, asik sekali menyelam-nyelam. Dapatkah? Dapat satu saja. Lumayan lah, dapat satu. Kakak NK, mau pinjam kacamata? Iya. Peruntungan akhirnya berpihak. Inilah panah pertama saya yang berhasil. Kakak NK dapat. Wah. Akhirnya saya dapat juga ini satu. Ukurannya tapi tidak terlalu besar. Dan ini tidak ada telurnya. Dari tadi didapat banyak telur. Ini mungkin anakannya. Hal-hal lucu pun kerap terjadi. Gelak tawa seperti inilah yang membantu tubuh melawan dinginnya air sungai. Saat hari semakin siang, perburuan kami hentikan, bertepatan dengan udang kedua yang berhasil saya panah. Hasilnya puluhan ekor udang galah kini siap berbaris di atas perapian yang kami buat. Menikmati hasil tangkapan di alam seperti ini tidak membutuhkan bumbu yang cukup banyak, tapi langsung aja dibakar. Itu pasti rasanya juga udah mantap. Sambil menunggu udang dan pisang panggang matang, saya menangkap semangat yang tertanam dalam diri para pemuda ini. Bagi mereka, hutan adalah sumber kehidupan milik semua generasi. Nikmati apa yang diberikan alam secukupnya saja, dan jauhkan sikap tidak puas diri.
Tidak terasa, pigmen karoten sudah keluar dari udang yang kami panggang. Itu artinya udang sudah masak dan siap dinikmati. Ambil. Yunus, makan. Habis dingin-dinginan, sekarang waktunya kita menikmati udang bakar. Atau dimakan ini. Pisang bakar menjadi pelengkap lauk yang kami masak. Inilah yang dilakukan warga di sini jika ke hutan tidak membawa sagu atau nasi. Aku mau dong pisangnya. Kamu nggak bisa nggak? Sabar ya. Iyalah. Kasih kupas. Sekarang saya mau coba udang bakar dipadukan dengan pisang bakar. Coba ya. Coba. Enak. Fantastik. Istimewa. Terhampar seluas ribuan hektar, hutan ulayat ini nyaris utuh dan tidak tersentuh. Pohon-pohonnya menjulang tinggi seperti tonggak raksasa. Di tengah hutan di atas tanah membentang jembatan kayu berkelok-kelok. Satu-satunya jalan sekaligus pembimbing arah menuju sebuah perkampungan kecil. Malagufuk artinya gunung yang berharga. Suku Moy membuka Malagufuk ini untuk menjaga dan juga merawat belantara rimba dan juga isinya. Sampai di ujung jembatan, saya disambut hangat oleh warga kampung. Noken yang dikalungkan menandakan saya benar-benar diterima di Malagufuk. Ini memang salah satu tradisi dari suku Moy untuk menyambut hal-hal baik. Sama seperti saya sebagai tamu yang datang ke sini karena dianggap kedatangan saya ini baik. Lengkap dengan pakaian adat khas suku Moy, para penari ini langsung membimbing saya memasuki kampung. Meski parang dalam genggaman, namun alen bukanlah tarian perang, melainkan upacara penyambutan yang biasa dilakukan kepada tamu-tamu tertentu. Sepanjang jalan, nyanyian terus dilantunkan. Liriknya berisi harapan untuk kebaikan kampung yang baru pertama kali saya datangi ini. Kampung Persiapan Malagufuk merupakan pemekaran dari Kampung Malaumkarta, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Terletak di Lembah Kalasau atau Lembah Sunyi, Malagufuk jauh dari ingar-bingar dan deru mesin kendaraan. Setiap pagi, kabut tebal menyelimuti kampung yang hanya dihuni oleh 69 jiwa ini. Saat fajar menyingsing, langkah saya bersama para pemburu dan puluhan ekor anjing menyeruak di antara lebatnya hutan. Inilah salah satu kegiatan kaum pria Malagufuk, berburu babi. Waduh. Ke arah mana, Om? Ada salah satu kegiatan di Malagufuk yaitu berburu, tapi di sini tidak semua jenis hewan bisa diburu, hanya ada satu jenis saja yaitu babi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pengalaman para pemburu ini mengajarkan saya teknik berburu yang baik. Di antaranya, harus pandai mengatur ritme langkah serta jeli mengenal jejak hewan buruan. Mana? Oh, ini kah? Wah, habis dia cari makan dia berkubang di sini. Iya.
Ini baru keluar tadi pagi nih. Baru keluar tadi pagi. Coba nanti sebentar baru kita cari ke depan lagi, pasti bisa dapat kah? Berarti kita sudah dekat dengan target perburuan kita ya. Kubangan yang keruh menandakan kawanannya belum begitu jauh masuk ke dalam hutan. Matahari terus berangsur naik. Karena sekarang sudah agak siang, jadi babinya sudah berlari menjauh dari kubangan yang tadi. Om! Hampir saja ketinggalan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar gonggongan anjing. Sudah ditombak tapi dia masih berang ke arah sana. Saya mau kejar dulu. Ayo, ayo, ayo. Bawa sana, Om. Padahal tadi dia sudah setengah-setengah mati, tapi tetap aja dia tetap berenang menyelamatkan diri. Babi hutan memiliki kebiasaan krepuskular, yaitu mencari makan saat pagi dan sore hari. Sekarang karena sudah mulai sore hari, dia mendekat, akhirnya kita dapat satu. Sore ini keberuntungan masih berpihak kepada kami. Meski cuma satu ekor, usaha kami tetap membuahkan hasil. Keesokan harinya, hasil tangkapan dimasak bersama-sama. Laki-laki, perempuan, anak-anak, semua berkumpul di sebuah pelataran rumah. Setelah kemarin seharian berburu babi, dan hari ini waktunya saya bersama warga Malegufuk mau pawi faguk. Artinya adalah makan bersama. Dan nanti yang bertugas merebus adalah ibu-ibu. Sekarang bapak-bapaknya dulu nih yang motong satu persatu. Salah satu tradisi suku Moy adalah masak dan makan bersama. Berburu hingga meramu dilakukan dengan cara gotong royong. Pada waktu-waktu tertentu memang warga di Malegufuk ini sering mengadakan makan-makan bersama. Mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan anak-anak juga berkumpul. Ramai-ramai. Sudah bisa dipisah? Sudah dipisah? Berkumpul sambil mengolah makanan bagi suku Moy bukan hanya urusan perut saja. Justru saat seperti inilah, berbagai permasalahan dan rencana kampung akan dibahas dengan cara yang lebih santai. Oke, ditunggu 15 menit lagi. Habis itu nanti makannya bisa dicampur dengan sagu. Apa kalau di sini bahasanya? Kawes. Pakai kawes. Kawes adalah perpaduan kuah sup dengan sagu kering. Dia mau. Wah, dia mau. Saya mau lihat ini masakan. Masakan ini, Om. Dia mau lihat. Mau lihat masakan itu, toh? Itu masak nanti buat dimakan. Dia pegang kau terus nanti kau tinggi kayak dia. Iyalah. Berbicara dan bercengkrama. Dari situlah saya banyak menangkap kesan luar biasa dari warga di sini. Kita beda, tapi darah kita kan sama. Wah, luar biasa memang. Satu darah. Kan sama. Beda rambut. Darah tetap satu. Darah tetap satu, Merah toh. putih. Merah Kan putih. Hidangan sudah siap, saatnya dinikmati. Ajak semua tetangga karena seekor babi panggang dan sagu kental sepertinya cukup untuk seluruh warga kampung. Coba. Pinter sekali. Tradisi seperti inilah yang masih dijaga dalam kehidupan masyarakat adat.
Salah satunya di sini nih, suku Moi. Tadi mencari makannya bersama-sama, dinikmatinya juga secara bersama-sama. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo, habiskan! Merindukan lemparan umpan dan tarikan penuh tenaga ini? Mancing Mania Strike Back, mantap! Kali ini lebih menegangkan dengan sistem Battle Fishing Competition. Saksikan serunya kembali ke laut di Mancing Mania Strike Back. Mantap! Setiap Sabtu dan Minggu jam 1:30 siang. Mulai 6 Mei. Ini baru Trans 7.